Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Embaran Media dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami Embaran Bercerita. Alhamdulillah malam ini kami kedatangan salah satu narasumber yang wow. Narasumber ini berasal dari kalangan pemuda yang merupakan salah satu aktivis pergerakan yang pada dasarnya beliau ini adalah salah satu generasi muda yang memang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Yakni Abang Muhammad Ali Rumadaul yang merupakan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Fakfak. Baik, Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Sapa dulu tadi. Jadi Sobat Embaran dimanapun berada, sapaan tadi merupakan salah satu ciri khas kami di kampus Setia Asyafia Fakfak, yang mana ketika ada senior, kemudian ada sahabat-sahabat ataupun teman-teman kami di kampus Setia Asyafia Fakfak, ketika kami saling ketemu, maka itulah yang merupakan ciri khas kami, sapaan kami. Nah kebetulan saya ini kan salah satu mahasiswa di Setia Asyafia, jadi agak sedikit paham tentang hal itu. Kemudian Abang Muhammad Ali Rumadaul ini juga merupakan salah satu senior kami di kampus Setia Asyafia Fakfak. Nah beliau juga memiliki banyak gudang pengalaman dan kemudian pengalaman dalam berorganisasi. Nah Abang bisa jelaskan sedikit tentang kurikulum vitae lah. Kurikulum vitae ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Embaran Media Bercerita dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rumadaul atau biasa disapa Kang Li. Kang Li ya? Ya, Kang Li. Ya. Kang Li. Untuk dunia organisasi saya berhimpun di organisasi HMI itu dari tahun 2016. Itu awal saya mengikuti kegiatan basic training atau LK1 itu 2016. 2016 ya? Oh, 2016. Berarti cukup lumayan lama juga. Alhamdulillah. Wow. 2016 ya. Kemudian 2018 ya, saya menjabat sebagai sekretaris BPL, Badan Pengelola Latihan. Badan Pengelola Latihan? Ya, pengurus cabang? Latihan, ya. Wow, yang mengurusi bagian-bagian training. Kemudian 2019-2020, alhamdulillah saya juga mendapatkan mandat dari teman-teman sebagai Kabid PA. Lepas dari itu, untuk saat ini, alhamdulillah juga ada satu tingkatan saya diberikan amanah sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Fakfak. Sampai sekarang ya, Sekretaris ya, Umum? Sampai sekarang. Ya. Kita doakan bersama ya, insya Allah sebagai ketua cabang ya. Ketua insya cabang. Allah, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Tapi ini Bang, apa jenjang pendidikannya loh? Jenjang pendidikan kalau saya sih alhamdulillah baru menyelesaikan strata 1 pada tahun 2022 yang lalu ya. Oh, 2022 ya? 2020 saya di kampus Setia Asyafia Fakfak. Wow. Ya. Saya kuliahnya 2016. Tapi saking cinta terhadap organisasi akhirnya ya yang harusnya saya 4 tahun di kampus jadinya 7 tahun kan, karena saya terlalu mencintai organisasinya begitu. Wow, luar biasa. Oke. Jadi berarti perjalanan yang sangat panjang ya Bang, dari 2016 sampai 2020 baru selesai studinya. Ya, selesai wow, studinya, luar biasa. 7 tahun. Ya Bang. Terus Bang, yang pastinya ketika kita berorganisasi ini kan pasti kita punya tujuan masing-masing untuk bagaimana menyelesaikan misi-misi organisasi. Nah, yang pastinya kita sebagai
kader yang berorganisasi itu pasti memiliki tuntutan untuk bagaimana bisa sampai pada titik yang disampaikan dalam tujuan berorganisasi itu atau organisasi kita ya. Nah, dari pandangan Kacamata HMI sendiri, kebetulan kan Bang Sekretaris ya, Sekretaris Umum Cabang Fafak. Ya, Nah, peran dan kesiapan pemuda dalam pembangunan daerah Kabupaten Fafak itu seperti apa, Bang? Dari kacamata HMI. Iya. Terima kasih Bung Risman ya. Terima kasih. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman lembaran media bercerita dimanapun Anda berada. Ketika apa yang disampaikan tadi oleh Bung Risman, ini ada sesuatu yang menarik bagi saya begitu. Sejauh ini kalau kita di HMI ketika berbicara tentang peran dan partisipasi pemuda, tentu ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Mengapa? Kita perlu dan harusnya menyadari bahwa sebenarnya kata pemuda ini bukan sekedar satu slogan, bukan. Tapi pemuda ini adalah 1001 alasan yang bagaimana bangsa ini akan bertahan ataupun tidak tergantung pemudanya. Begitu. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana peran yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman lembaran media. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Peran, partisipasi. Apa yang harus kita tawarkan begitu. Kalau kami dari HMI sih, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan ide yang pertama. Bagaimana? Jadi maksudnya Bang, ada satu yang paling menarik yang buat saya tertarik itu adalah Abang menjelaskan tentang pemuda ya. Nah, itu pemuda seperti apa sih yang harus disiapkan oleh HMI sendiri untuk bagaimana dalam proses pembangunan Kabupaten Fak-Fak ya? Iya. Kalau kita berkaca ke sejarah yang disampaikan oleh Bung Karno, pada saat itu Bung Karno menyampaikan bahwa berikan aku 10 pemuda, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Mengapa Bung Karno hanya memilih 10 pemuda? Pemuda apa? Apakah pemuda yang memiliki fisik yang keras atau pemuda seperti apa? Nah, setelah saya mencoba untuk mengkaji, kemudian ada beberapa sumber yang saya pelajari, ternyata pemuda yang dimaksud ini adalah pemuda yang memiliki ide, gagasan, ide kreatif, gagasan, dan ya pemuda yang ketika diberikan amanah mampu bekerja dengan baik. Nah, dan pemuda yang tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana pemuda yang berpikir tentang kesejahteraan umum. Dia berpikir sesuatu itu yang outputnya itu berdampak kepada kita, artinya masyarakat ataupun warga Indonesia semua. Tidak terfokus pada dirinya, sehingga kita kembali ke HMI, ya memang tanggung jawabnya HMI seperti itu. Yang pertama, ketika saya ya di HMI itu memiliki tujuan dua misi utama, yakni pertama misi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian misi Mesyiarkan Islam atau mempertinggi derajat umat Islam. Kemudian dua misi tadi diterjemahkan lagi dalam tujuan HMI ataupun misi HMI itu ada 5 poin atau yang disebut dengan 5 kualitas insan cita. Yang pertama itu insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Nah, lalu kembali ke pertanyaan Bung tadi bahwa pemuda seperti apa yang diharapkan oleh HMI begitu. Tentu pemuda yang pertama kita kaji kembali ke poin pertama kalau dari tujuan HMI. Yang pertama, pemuda yang dimaksud internal HMI itu ya seperti kita ini. Kita yang terdaftar di perguruan tinggi. Kemudian di sana kita dibina, diajarkan untuk bagaimana memahami tentang esensi dan eksistensi pemuda kita. Jati diri kita sebagai pemuda. Banyak orang yang menyuarakan bahwa saya bagian daripada pemuda, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya kata pemuda itu sangat berat begitu.
ada beberapa hal yang harus dia berpikir dan dia harus sadari bahwa pemuda ini tulang punggung bangsa begitu. Pemuda adalah penerus estafet bangsa. Jadi bukan sekedar pemuda yang pemuda begitu, tidak. Tapi pemuda yang harus berpikir idenya itu dapat memberikan kemaslahatan untuk kehidupan umat dan bangsa begitu. Wow. Dia tidak sekedar berpikir tentang internalnya. Itu di HMI seperti itu. Siap. Berarti pemuda yang dimaksud oleh Abang bahwa pemuda yang merdeka akan akal, Ya, pikiran, pengetahuan Ya. untuk bagaimana bermanfaat buat orang lain. Ya. Dalam hal ini adalah bermanfaat bagi masyarakat Ya. banyak. Nah, berarti kita kembali lagi ya, Bang. Kita Oke, kembali oke. tentang kesiapannya, kesiapan pemuda, peran pemuda dan kesiapannya untuk bagaimana pembangunan, untuk melihat pembangunan Kabupaten Fafak. Iya. Suatu bangsa ataupun negara, kalau kita kasih perkecil, perkerucut di daerah, suatu daerah itu akan maju apabila ada kerjasama dari semua stakeholder ataupun lapisan masyarakat yang ada, termasuk pemudanya. Kenapa? Poin yang paling menarik adalah pemudanya itu yang paling penting. Apalagi ada beberapa informasi kemudian yang saya kutip bahwa memang targetnya bangsa ini insya Allah 2045 itu Indonesia ini sudah harus menjadi negara maju begitu. Nah, bagaimana kita harus bagaimana Indonesia ini mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau menjadi negara maju? Kalau pertanyaan selanjutnya terus bagaimana dengan kesiapan generasi muda? Nah, itu tema yang mungkin sedikit umum ya, lebih besar ke sana. Kita fokus ke daerah. Kalau peranan partisipasi pemuda saat ini saya rasa dari kacamata ini mungkin sejauh pemuda yang di Fak-Fak sini mereka punya ide, punya gagasan dan mereka ingin untuk bagaimana ketika bicara tentang pembangunan bangsa, pembangunan daerah, mereka ingin berperan aktif dalam hal ini. Hanya saja banyak ide, gagasan yang dilakukan oleh pemuda sebagai peran dalam bagaimana mewujudkan pembangunan daerah itu belum tersentuh ataupun kurang dilirik oleh pemerintah daerah. Banyak pemuda yang memiliki karya, saya lihat seperti itu dalam hal ini. Tapi mungkin kenapa? Karena saya sendiri di posisi itu, kita di HMI, kita bagian daripada aktivis yang harusnya tugas kita adalah bagaimana bisa mengawal paling tidak sistem yang ada, begitu. Bagaimana pembangunan daerah ke depan, bagaimana misi pembangunan daerah ke depan, oleh siapa yang diberikan mandat dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi pemuda, kita tentu memiliki partisipasi tersebut, artinya kita mencoba untuk bagaimana memberikan ide-ide kreativitas kita untuk pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah. Tujuannya apa? Yang tadi. Banyak hal yang kita akan lakukan, namun saya rasa sejauh ini kita masih belum ada ruang begitu, belum ada ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita generasi muda begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini kami selaku pemuda, ini ide ataupun konsep yang kami tawarkan kepada pemerintah daerah. Nah, seperti apa nantinya? Nah, tapi sejauh ini kan belum ada. Sehingga kalau kasarnya bagaimana peran dan partisipasi pemuda tentang pembangunan daerah, saya rasa pemuda cukup aktif. Kata siapa pemuda Fak-Fak tidak memiliki kreativitas dan tidak punya peran sama sekali? Tidak. Pemuda Fak-Fak luar biasa, punya peran dan partisipasi tentang itu. Ya baik, Bung Risman izin ya, saya boleh merokok ya. Lanjut. Saya rasa untuk peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Kabupaten Fak-Fak, saya rasa sejauh ini memang kalau kita soal pemuda, kita di pemuda Fak-Fak punya peran. Kita nggak diam begitu. Ketika bicara tentang pembangunan daerah, baik dalam bentuk pembangunan yang infrastruktur maupun non infrastruktur, saya rasa ya pemuda Fak-Fak selalu punya partisipasi dalam hal itu. Jadi kita tidak pasif dengan kondisi, tapi kita juga memiliki ide-ide kreativitas yang paling tidak bisa membantu pemerintah daerah dengan tujuan untuk bagaimana kita sama-sama mengawal pertumbuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Fak-Fak, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur seperti itu. Baik. Sejauh ini teman-teman dari HMI sendiri atau Abang dan pasukan
sejauh ini sudah pernah tidak melakukan konfirmasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan kolaborasi untuk program-program sehingga ada ruang itu buat anak muda untuk bagaimana melakukan dan mempresentasikan ide kreatif mereka di pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah juga tahu bahwa oh ya ternyata anak muda fak-fak yang memiliki talenta yang harus diandalkan gitu. Iya, kalau untuk sejauh ini tahu lah, kita sudah pernah mencoba dengan beberapa orang. Saya rasa Embaran Media juga bagian daripada itu, yang kita sudah jadikan sebagai penyambung tangan ya untuk menyampaikan ke dalam hal ini pemerintah daerah untuk bagaimana mereka bisa membuka ruang bersama dengan kita untuk sama-sama kita kolaborasi dalam hal ini. Paling tidak mungkin ada tawaran ide yang kita sampaikan kepada mereka. Itu yang paling penting. Kemudian saya juga berpikir bahwa harusnya pemerintah daerah juga dalam hal pembangunan daerah paling tidak bisa memberikan sedikit informasi atau partisipasi pemuda dalam hal-hal tersebut. Sehingga dalam perjalanannya pemuda memiliki peran aktif untuk mengukur progres yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, misalkan ketika kita membahas soal masalah sidang anggaran dan sebagainya, ini saya rasa saya belum pernah ikut dalam hal tersebut. Misalkan lewat pemuda, dulunya sih pernah setiap kampus itu diundang dari perwakilan BEM. Nah, entahlah sekarang ini apa begitu, tidak diundang lagi begitu, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Harusnya kondisi seperti itu pemerintah daerah bisa memberikan ruang kepada pemuda, kita ikut berpartisipasi dalam itu, dalam hal tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kita punya sumber anggaran sekian berapa, kita punya PAD berapa dan sebagainya, dan masing-masing stakeholder punya tanggung jawab dalam kepengurusan 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan. Kita bisa kawal itu lewat kita bisa kawal itu lewat hasil yang ada, karena kita tidak memiliki data, tidak memiliki ruang itu. Bayangkan kalau kegiatan seperti itu kita diundang, nah insya Allah kita juga bisa menjadi bagian daripada penengah di situ, sehingga ketika ada dalam perjalanannya ada hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik, mungkin kita selaku generasi pemuda kita yang menyuarakan hal itu. Saya pernah melakukan penelitian yang mana saya mencoba untuk kaji tentang pendapatan daerah Kabupaten Fak-Fak, tapi itu tahun yang lalu, tahun 2022. Saya mengambil sampel bagaimana kita bisa menjadi daerah yang mandiri dan lain sebagainya, sementara kita tidak mengoptimalkan apa yang menjadi milik kita sendiri, baik dari sisi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada, seperti itu. Itu aja. Misalkan dari sisi pasar, saya coba dari sisi pasar. Saya kemarin sempat melakukan survei ke pasar begitu. Saya diskusi dengan pasar Dulang Pokok ya. Dari pasar sebesar Dulang Pokok itu, dari data yang saya peroleh, dalam waktu 1 tahun pasar itu hanya memberikan sumbangan ke daerah hanya 500 juta. Sementara banyak infrastruktur yang tidak dioptimalkan dengan baik. Coba bayangkan kalau infrastruktur yang dibangun itu kemudian dioptimalkan dengan baik sesuai dengan hasil observasi dan penelitian yang saya lakukan. Artinya bahwa ketika itu dioptimalkan dengan baik, bukan 500 juta yang kita peroleh setiap tahun, tapi 1,5 miliar yang kita peroleh. Nah, sampelnya satu pasar, bayangkan kalau 4 pasar saja, kalau cuma ikut yang ada, itu cuma memberikan sumbangan ke kas daerah itu hanya 2 miliar dari 4 pasar. Kalau satu pasar 500 juta. Tapi dengan cara-cara yang saya sampaikan, bahwa lewat hasil analisa, kemudian observasi yang saya lakukan dengan tawaran solusi, yang saya lihat bahwa ternyata kita punya sumber daya alam, kemudian kita punya infrastruktur dan segala macam hal. Hanya saja kita tidak mengoptimalkan dengan baik. Makanya ya kita seperti itu. Nah, kita punya, bagaimana bisa kita bahas tentang peningkatan pendapatan daerah sementara yang ada saja kita tidak optimalkan dengan baik. Harusnya pasar itu Dulang Pokok dengan hasil yang saya lakukan riset, kemudian kita punya hasil data yang saya peroleh dari sana, harusnya itu pasar Dulang Pokok itu setiap tahunnya itu harus memberikan sumbangan ke daerah itu kurang lebih 1,5 miliar. Artinya kalau dioptimalkan dengan baik, tapi dengan kondisi kita tidak mengoptimalkan tadi, sehingga
yang ada hanya 500 juta setiap tahun. Seperti itu. Dari jalur retribusi ya, ketika kita bicara PAD kan tidak terlepas dari itu, retribusi tadi. Seperti itu. Siap, baik. Eh, yang pastinya Abang dan pasukan sudah melakukan konfirmasi ya, Ya. sudah melakukan konfirmasi terkait dengan OPD terkait ya. Ya, OPD dengan terkait pemerintah ya, daerah pemerintah dalam daerah hal kan, ini, ya. pemerintah daerah dalam hal ini kan OPD terkait ya. Nah, cuman kan sampai saat ini kan belum ada titik terang ya, Ya, belum untuk ada. bagaimana menyalurkan apa yang menjadi aspirasi Ya, ruang-ruang ruang ya. kurangnya, iya. Siap. Nah, tapi ini Bang, ngomong-ngomong, yang pastinya kita di bulan Februari ini kan kita pasti masuk dalam ruang pemilu ya, pemilihan. Nah, yang pastinya pasti kita memilih mulai dari pimpinan tertinggi kita sampai ke daerah ya. Nah, dari kacamata Abang selaku Sekretaris HMI Cabang Fakfak tentang pemilu 2024 ini seperti apa sih? Kalau dari kacamata saya, bahwa kondisi untuk kita ya, khususnya kita di Fakfak, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah pemilu ini, sebenarnya bukan mereka yang punya kepentingan saja, tapi kita yang sebagai pemilih pun seakan-akan punya ikut berkompetisi dalam hal itu. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua. Kenapa? Karena kontestasi ini yang nantinya membawa daerah ini 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Bagaimana pembangunan Kabupaten Fakfak ataupun daerah Fakfak ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa, tergantung kontestasi saat ini. Nah, dan alhamdulillah juga saya berterima kasih bahwa di Fakfak sendiri ini merupakan kota tertua. Kemudian terlepas dari itu, kita memiliki satu slogan, kita punya budaya yang memang tidak bisa dilepas pisahkan, yang kita kenal dengan slogan Satu Tumpuk Tiga Batu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik dan mungkin di daerah lain tidak seperti ini. Artinya bahwa dengan momentum seperti ini, kita masyarakat Kabupaten Fakfak menyambut baik, dan termasuk kita pemuda kita menyambut baik dan menjadikan pemilu ini sebagai satu kompetisi yang mana kita sama-sama berpartisipasi penuh. Tujuannya apa? Untuk bagaimana kita memilih atau bagaimana berpartisipasi kepada siapa, apa yang harus kita lakukan demi pembangunan ataupun kemajuan daerah kita yang ada khususnya di Kabupaten Fakfak. Nah, kemudian yang menariknya itu sistem politik yang ada di Kabupaten Fakfak. Sistem politik yang ada di sini sebenarnya sistem politik kekeluargaan kalau di pandangan saya. Mengapa? Ketika kita sandar atau berdasar kepada filosofi Satu Tumpuk Tiga Batu yang tadinya. Jadi kita di sini berpartisipasi penuh, kemudian menjadikan ini satu kontestasi yang tidak perlu kita timbulkan satu konflik ataupun kita jadikan satu isu yang mengutamakan yang satu kemudian mengabaikan yang lain, tidak. Tapi pemilu saat ini kita semua mendukung dengan baik dan memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat. Siapa yang mau ikut berkompetisi, siapa yang tidak, itu fine saja. Dan kita tidak, sistemnya di sini kita tidak menggunakan politik identitas ataupun politik suku, politik agama, tidak. Tapi semuanya bebas begitu. Baik. Iya Bang, seperti yang tadi Bang sampaikan bahwa sistem politik Fakfak itu lebih cenderung kepada sistem kekeluargaan ya. Ya. Maksudnya sistem politiknya itu lebih cenderung kepada sistem politik kekeluargaan. Nah, maksudnya kenapa sih sampai Abang bisa sampaikan bahwa di Fakfak itu lebih cenderung menggunakan konsep politik kekeluargaan? Iya, baik. Mengapa saya sampaikan yang tadi, kita punya sistem politik kekeluargaan. Karena dilihat dari yang tadi, ada beberapa sumber yang menyatakan dengan saya kaitkan dengan Satu Tumpuk Tiga Batu. Itu kan biasanya disebut dengan saya, dia, katong saudara, katong tetap saudara dan sebagainya. Itu yang paling mendekat. Sehingga dalam kontestasi ini tidak ada kata memilih atau memihak kepada siapa dengan identitas tertentu ataupun dijadikan agama sebagai satu hal
yang satu hal ataupun satu indikator dalam memilih begitu, tidak ada. Tapi di sini ya karena kondisi tadi agama saudara yang tadi, kita di Muslim ada saudara yang beda agama dan sebagainya. Jadi orang Muslim pun boleh memilih yang bukan non Muslim, sebaliknya yang sama begitu. Jadi di sini bukan tentang kok dari mana ataupun istilahnya kok agama apa, tidak. Tapi ini tentang siapa yang bisa membangun kita punya daerah ini dengan baik. Itu konsepnya. Jadi tidak memilah dan memilih begitu. Tapi you punya kebebasan begitu. Selagi kau tetap berpegang teguh kepada kita punya falsafah satu tungku tiga batu. Ya. Berarti berbeda-beda tetapi satu. Ya, kita berbeda tetap satu saja. Iya Bang, seperti yang kita mengetahui bahwa yang pastinya kita saat ini sudah masuk ke tahun pemilu yang dimana kita akan sama-sama memilih, kita punya pemimpin mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, Abang dari kacamata Abang selaku Sekretaris HMI Cabang Fak-Fak tentang kacamata HMI Cabang Fak-Fak untuk melihat pemilu 2024 ini seperti apa? Baik, terima kasih. Dari pandangan saya, ini merupakan satu momen yang sangat-sangat menegangkan begitu ya. Kenapa? Karena ini bukan soal tentang siapa yang dipilih, kemudian tentang kita yang memilih, bukan tentang siapa yang dipilih dan siapa yang memilih begitu, tapi tentang bagaimana kondisi bangsa ataupun daerah ini ke depan. Nah, makanya bagi saya secara pribadi bahwa hal yang paling menarik pada saat kondisi seperti ini adalah bagaimana kita bisa melihat dulu kondisi-kondisi seperti ini, melihat figur yang tepat. Itu yang paling penting. Figur yang tepat yang mana ketika diberikan amanah dalam perjalanannya dia selalu mengingat apa yang kita berikan kepadanya sehingga implementasinya itu tepat. Jangan sampai kita lebih fokus ke politik yang instan begitu, sesuatu yang lebih fokus pada instan. Akhirnya yang kita harapkan 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan itu tidak akan tersampaikan. Kenapa? Karena yang tadi kita tidak jeli melihat siapa figur yang memang patut kita pilih ataupun kita berikan amanah, tapi karena spontan dalam bentuk pragmatis tadi kita kasarnya kayak tutup mata kemudian kita memilih saja, yang penting you berikan saya apa, saya itu. Sebenarnya itu yang tidak boleh. Tapi sejauh ini untuk partisipasi kita dalam hal politik baik secara pemuda, organisasi, tentu kita sangat mendukung. Harapan kita semoga siapapun yang terpilih nantinya ya insya Allah dia mampu menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana orang ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kesejahteraan kita bersama begitu. Baik, berarti yang pastinya kita harus lebih pintar lagi untuk bagaimana melihat siapa figur tepat untuk kita percaya sebagai pemimpin kita depan. Ya. Berarti jangan sampai kita salah dalam memilih. Siap. Oh, baik, siap. Baik, Bang. Selanjutnya harapan dan motivasi Abang untuk anak muda Fak-Fak, teman-teman pemuda di Kabupaten Fak-Fak, sehingga bisa sama-sama mengawal pesta pemilu 2024 ini berjalan dengan baik sampai dengan tanggal yang telah ditentukan. Iya. Kalau saya berharap bahwa yang pertama kita selaku generasi muda tentu harus dan diharuskan memiliki partisipasi yang penuh. Kenapa? Karena memang kontestasi seperti ini bukan tentang mereka yang memiliki keinginan ataupun cita-cita yang memang saat ini kita tahu, ataupun mereka yang memiliki kepentingan, tapi ini tentang kemaslahatan kita bersama. Apalagi sebagai generasi muda, kondisi seperti ini tentu kita harus punya peran aktif begitu, memberikan wawasan, memberikan edukasi yang baik untuk
teman-teman kita, pemuda yang lain, kemudian masyarakat yang lain, memberikan wawasan yang baik sehingga politik ini kondisi konsentrasi 2004 ini tidak menimbulkan kericuan ataupun menciptakan satu problematika di antara kita, tetapi kita memberikan edukasi yang tadi sehingga siapapun yang terpilih nantinya, apapun terjadi, nah kita semua tetap dalam kondisi baik-baik saja tanpa harus ada yang menjadi korban. Nah, jadi harapan saya sebagai pemuda, mari kita sama-sama lebih fokus untuk memberikan pemahaman yang baik kepada generasi, baik mereka yang memiliki kepentingan maupun kita yang memberikan amanah yang tadi. Kita sama-sama memberikan sehingga nilai-nilai demokrasi itu bisa terkena. Jangan sampai kita hanya sekedar mengambil bagian tapi tidak berpikir tentang bagaimana kondisi bangsa ini ke depan. Nah, begitu. Jadi harapan saya yang seperti itu juga ya. Semoga insya Allah di kontestasi tadi, kontestasi nantinya tidak ada hal yang menimbulkan kericuhan ataupun kekacauan hanya karena kita beda pilihan dan lain sebagainya. Tapi harapan saya dengan motivasi, edukasi yang kita berikan tadi dapat menciptakan pemilu yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam istilah jurdil yang tadinya itu. Harapan saya seperti itu. Berarti yang pastinya kita boleh beda pilihan, tapi kita punya persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga. Tetap terjaga. Baik ya Bang, terima kasih sudah sempatkan waktu sama-sama dengan kami Embaran Bercerita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Cafe Tomang yang telah menyiapkan tempat untuk kami sehingga kegiatan Embaran Bercerita ini bisa berjalan dengan baik. Sobat Embaran Media dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus Embaran Bercerita. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.